Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan ya. Baik, saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai warga negara dan negara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Ulansari dan rekan-rekan saya ada Alfi Febrizal, Ajeng Angkeliani, Iqbaluddin Nugraha, dan Tika Trirahmawati. Dan yang pertama yang akan menjelaskan adalah Iqbaluddin Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbaluddin Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Pengertian warga negara merupakan terjemahan kata citizen yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan warga negara. Artinya warga negara atau anggota dari organisasi yang bernama negara, sehingga warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengatasi negara dari terjadi hubungan timbal balik dengan negaranya. Negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Pada pasal 8 disebutkan warga negara Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan, sedangkan pengertian kewarganegaraan adalah cara orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, kewarganegaraan sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, di undang-undang ini ada 12 poin tentang syarat menjadi warga negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin saja. Syarat menjadi warga negara Indonesia yang pertama adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ayah seorang WNI dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ibu seorang warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing, tapi secara hukum dari negara ayah tidak mengakui kewarganegaraan kepada anak tersebut. Syarat menjadi WNI yang ketiga adalah anak yang baru lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Syarat WNI yang keempat adalah anak yang lahir dalam masa tenggang 300 hari setelah ayahnya meninggal dan dari perkawinan yang sah, ayahnya adalah seorang WNI. Kali ini kita akan beralih ke sifat warga negara. Sifat warga negara merupakan setiap warga negara mempunyai persamaan hak di mata hukum. Semua warga negara mempunyai kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Ajeng Angkeliani. Saya akan mempresentasikan tentang negara dan negara menurut para ahli. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan, dan lainnya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada pada suatu wilayah negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Rakyat adalah unsur terpenting dalam negara karena rakyat mendirikan dan membentuk suatu negara.
Rakyat terdiri atas penduduk dan penduduk. Yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam, contohnya sungai, danau, pegunungan, dan lembah laut. Batas buatan contohnya seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, dan patok. Batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk untuk rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lainnya. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara mereka merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain ada yang bersifat de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sebaliknya dengan de jure, artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Yang kedua adalah negara menurut para ahli. Yang pertama dari Roger F. Soltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, George Jelinek. Negara merupakan organisasi kekuasaan dan kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, Profesor R. Djoko Sutono. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Yang keempat, Profesor Mr. Sunarko. Negara ialah organisasi masyarakat yang merupakan daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Nama saya Tika Trilamawati. Saya dari kelompok warga negara dan negara. Di sini saya akan menjelaskan hakikat negara. Pada dasarnya berdirinya suatu negara yaitu karena keinginan manusia yang membentuk suatu bangsa karena adanya berbagai kesamaan ras, bahasa, adat, dan sebagainya. Sifat hakikat negara mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam artinya mempunyai kekuatan fisik secara legal. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara berhak menentukan tujuan bangsanya secara monopolis. Oleh karena itu, bila adanya aliran politik tertentu, maka aliran politik tersebut tidak akan dibiarkan hidup karena bertentangan dengan tujuan bangsa yang telah ditetapkan. 3. Sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. 4. Sifat totalitas. Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Fungsi negara dibagi menjadi 4. 1. Mesejahterakan serta memakmurkan rakyatnya. 2. Melaksanakan ketertiban. 3. Pertahanan dan keamanan. 4. Menegakkan keadilan. Bentuk negara dibagi menjadi 2. 1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Anissa Ulansari akan menjelaskan yang pertama, bentuk-bentuk kenegaraan, yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan yang ketiga yaitu hubungan warga negara dan negara. Bentuk-bentuk kenegaraan. Yang pertama ada negara koloni.
Negara koloni merupakan suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, pemerintahan masih terikat dengan negara yang menjajahnya. Contohnya yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, ada negara trusti atau perwalian. Trusti merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contohnya yaitu negara Papua Nugini. Negara Papua Nugini merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada di bawah lindungan PBB sampai dengan tahun 1975. Yang ketiga ada mandat. Mandat merupakan suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Contohnya yaitu Kamerun, merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Yang keempat ada negara protektorat. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya, negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Contohnya yaitu Maroko, Uni Indochina seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam sebelum merdeka merupakan protektorat dari negara Prancis. Yang kelima ada negara dominion. Negara dominion adalah negara yang sebelumnya jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya. Dominion khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris saja. Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nations, atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun keluar. Contoh negara dominion adalah negara-negara persemakmuran, yaitu India, Selandia Baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada. Yang keenam ada negara uni. Negara uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Negara uni dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada unipersonal atau personal union, yaitu gabungan antara dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Yang kedua ada unipolitik atau political union, yaitu negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Kemudian unipolitik dapat disebut juga dengan uni legislatif. Berbeda dengan unipersonal, masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan dan politik bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal. Yang ketiga ada unireal atau real union, yaitu gabungan antara dua negara atau lebih yang terjadi pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Dan pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu hubungan warga negara dan negara. Hubungan warga negara dan negara identik dengan adanya hak dan kewajiban warga negara dengan negaranya, maupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai warga negara dan negara dapat memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.